identitas palsu. Bagaimana kita menyadari penyebab dari individualitas kita sendiri membutuhkan banyak pelajaran. Apa yang kita sebut dengan ego atau intelek sesungguhnya membantu kita untuk mengembalikan koneksi kita dengan Yang Maha Esa. Permainan ini dirancang bagi umat manusia agar mereka terus bertumbuh secara spiritual, sehingga ketika mereka memahami penyebab individualitas mereka, maka mereka juga akan memahami sang penyebab utama. Seperti yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, penyebab individualitas kita memiliki 4 fungsi. Pertama adalah untuk menyerap informasi, kedua adalah sebagai bank data, yaitu untuk menyimpan memori atau informasi, yang ketiga adalah untuk melakukan diskriminasi, yaitu memilah maupun menyatukan, kemudian yang keempat adalah sebagai kekuatan kreatif yang melahirkan ide, konsep, dan sebagainya. Bagaimana umat manusia menjalankan 4 fungsi dari individualitas mereka adalah tergantung dari tingkat kesadaran mereka masing-masing. Ada yang hanya menjalankan 1 fungsi, di mana mereka akan menerima semua informasi tanpa diskriminasi. Ada yang hanya menjalankan fungsi bank data, di mana mereka terus memutar trauma atau memori masa lalu. Ketika kita semakin menyadari sang penyebab utama, yaitu Yang Maha Kuasa, maka sedikit demi sedikit kita akan lebih memahami bagaimana keempat fungsi dari penyebab individualitas kita sejatinya dapat kita kuasai, sehingga kita tidak diperbudak oleh ego, namun kita menundukkan ego kita sendiri. Salah satu pelajaran yang saat ini banyak dialami oleh umat manusia adalah untuk memahami fungsi dari kekuatan kreatif yang mereka miliki. Kita semua memiliki potensi untuk menciptakan, sama seperti ayah kita. Kemampuan ini tertanam di DNA kita sebagai bagian dari penyebab individualitas. Dengan melakukan berbagai eksplorasi kreativitas, maka kita dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan dualitas. Apakah kita menciptakan sesuatu demi melayani ego atau untuk melayani sesama? Apakah kreativitas yang kita lakukan adalah untuk membangun identitas palsu, persona, atau apa yang lebih sering disebut dengan personal branding? Kita semua akan bertanya-tanya, berapa jumlah kemungkinan yang dapat dilakukan oleh umat manusia dalam menciptakan identitas palsu demi melayani egonya? Jawabannya adalah tak terhingga, sama seperti bagaimana kreativitas Yang Maha Kuasa tanpa awal maupun akhir. Entah identitas palsu yang dimaksudkan adalah melalui penciptaan citra atau image, atau dengan cara melekatkan diri kita dengan label sistem kepercayaan, status sosial, kasta, jabatan, hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Melekatkan diri kita dengan berbagai identitas palsu tersebut menyebabkan energi kita menjadi tidak stabil, bahkan terkuras, karena kita harus terus menyalurkan energi yang kita miliki untuk mempertahankan ego kita. Sebagai contoh, dengan kekuatan kreatif yang kita miliki, kita ingin menciptakan persona atau karakter agar dapat berfungsi pada matriks 3D. Apakah hal ini adalah hal yang buruk? Tentu tidak. Untuk dapat mengikuti permainan pada matriks 3D, kita tentu membutuhkan sebuah peran. Apakah kita ingin menjadi seorang dokter, seniman, atau seorang guru? Peran yang kita mainkan di bumi sesungguhnya sudah kita putuskan bersama dengan pemandu roh kita di alam spirit sebelum kita lahir ke alam materi atau fisik. Ketika kita memiliki misi menjadi seorang dokter, maka situasi tempat kita lahir maupun pelajaran hidup yang kita alami akan memberikan kita berbagai petunjuk demi keberhasilan misi kita tersebut. Kemudian, berapakah tingkat keberhasilan dari seorang individu mewujudkan misinya? Hal ini tergantung dari seberapa dalam ia menyadari penyebab dari individualitasnya, serta sang penyebab utama. Ketika ia terlena dengan persona atau karakter yang ia mainkan, maka ia akan melupakan sang penyebab utama. Maka, dapat kita pahami bersama bahwa keseimbangan energi diri memiliki porsi yang besar bagi umat manusia untuk dapat tetap memainkan persona yang mereka ciptakan
namun juga untuk terus menyadari bahwa mereka sekaligus adalah sang penyebab utama. Bisakah kita menyadari hal ini? Bisakah kita membedakan antara berpartisipasi penuh dengan permainan di bumi, namun sekaligus tidak melekatkan diri kita dengan peran yang kita mainkan? Menyadari peran kita di bumi, artinya kita memahami bahwa persona atau identitas palsu yang kita ciptakan maupun kenakan hanyalah ilusi. Ilusi ini adalah hasil dari kreativitas kita sendiri. Ketika kita sudah memutuskan untuk melayani sesama, maka kita akan berpartisipasi dalam tatanan yang diciptakan oleh Sang Ilahi dengan individualitas kita. Kita akan menjadi ikhlas dan mengalir tanpa mengharapkan pengakuan maupun imbalan apapun.